yang sudah selalu support. Semoga video yang apa adanya menjadi kenangan dan cerita di masa tua kita. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Heru Biru. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kali ini aku berada di Makassar, tepat di bundaran CPI ya. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung situasi yang ada di sini. Aku videoin momen hari ini buat informasi tentang lalu lintas yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat juga, aku heran juga di sini banyak yang sepertinya melawan arus. Teman-teman bisa lihat, tar aku zoom dulu. Ini banyak yang melawan arus nih teman-teman. Kalau di daerah sana tuh, persimpangan yang di sana. Jadi semoga tidak terjadi apa-apa yang ada di sana. Dan hari ini cuacanya cerah juga nih teman-teman. Banyak sekali yang melawan arus. Padahal di sini ada dari kepolisian yang jaga, tapi jaganya di persimpangan yang sebelah sana dan sebelah sana. Tuh. Kalau di sini nggak ada yang jaga. Ini bahaya sekali kalau yang seperti ini nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu subscribe. Hari ini aku nongkrong di sini sambil ngopi, sambil memvideokan momen-momen yang ada di bundaran CPI ini. Sambil melihat situasi yang ada di sini, sambil menonton video ini, teman-teman bisa bantu subscribe channel yang sederhana ini agar bisa bermanfaat, agar bisa menjadi informasi buat kita semua. Dan mulai hari ini aku bikin video di Makassar lagi, setelah kemarin-kemarin di Kalimantan ya, teman-teman ya. Jadi terima kasih buat teman-teman nih yang udah subscribe channel YouTube ini. Semoga bisa buat aku semangat, dan teman-teman jangan lupa berkomentar, karena komentar teman-teman sangat aku tunggu ya, sangat-sangat aku tunggu buat saran-saran, buat kritik ya. Semoga bisa bermanfaat terus buat semuanya, dan momen-momen hari ini tidak akan terlewatkan di video ini ya. Semoga teman-teman bisa terhibur. Kalau di daerah bundaran di sini teman-teman bisa lihat banyak yang melawan arus ya. Jadi kalau teman-teman udah menonton video ini, jangan ikuti yang seperti itu karena berbahaya. Sebenarnya kita bisa mutar nih, mutar sebentar, nggak terlalu jauh ya teman-teman ya. Mutar sebentar, tidak terlalu jauh, mutar sampai ke sini loh teman-teman. Nah, tuh. Ini jangan diikuti yang seperti ini. Dan hari ini juga aku ngajakin teman-teman sambil jalan-jalan kita ya, jalan-jalan melihat situasi yang ada di kota Makassar. Kita lanjut jalan dulu ya teman-teman ya, untuk melihat situasi yang ada di kota Makassar. Kalau di sana teman-teman bisa lihat ada Masjid Kubah 99 sana. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, agar aku lebih semangat lagi bikin konten-konten menarik lainnya. Kalau sore hari di sini banyak yang berjualan juga ya teman-teman. Kalau di pagi hari teman-teman bisa lihat dari kepolisian berjaga di sekitaran CPI ini. Keren sekali ya teman-teman ya, bisa melihat Masjid Kubah kalau di pagi hari. Oh, airnya di sini tenang sekali teman-teman, dan cuacanya cerah di sini. Bisa terlihat juga banyak burung-burung yang di sana. Burung-burung masih banyak, berarti ekosistemnya masih bagus ya teman-teman ya. Sekarang aku ngajakin teman-teman untuk melewati daerah dari Pantai Losari. Kalian bisa lihat di sini cuacanya agak sedikit mendung tapi cerah ya. Dan di jalanan tidak terlalu macet ya teman-teman, karena ini sekitaran masih pagi.
Untuk teman-teman yang ingin ke Pantai Losari, lebih bagus menurut saran aku ya di pagi hari atau sore hari untuk melihat sunsetnya. Dan Pantai Losari merupakan ikon wisata. Pantai Losari ini adalah sebuah kawasan pantai yang terletak di sebelah barat kota Makassarnya. Warga-warga di sini atau warga-warga di Makassar ya teman-teman ya, Pantai Losari ini menjadi ruang interaksi sosial di mana menghabiskan waktu bersantai, ada yang berolahraga juga. Dan Pantai Losari ini seperti miniatur dari Sulawesi Selatan. Di lokasi wisata ini pengunjung dapat menyaksikan sebuah ikon budaya khas Sulawesi Selatan. Salah satunya ada tulisan nama-nama, ada suku, tulisan sukunya ya yang terletak, nanti kita lihat ke sana. Dan ada tulisan, kalau nggak salah, tulisan Bugis, tulisan Makassar, tulisan Toraja, dan tulisan Mandar. Tulisan-tulisan itu nanti sengaja dibuat semegah mungkin ya agar pengunjung dapat berfoto di situ ya teman-teman ya. Ini kita udah masuk di area Pantai Losarinya, ada patung juga di sini teman-teman bisa lihat. Dan sebelah kiri kita ada tulisan Makassar ya. Dan rute perjalanan ke Losari ini ya sangat strategis sekali, dekat dengan kotanya, memang di perkotaan, bukan kita harus keluar kota dulu nih teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat banyak yang berolahraga dan di seberangnya juga ada Masjid Kubah 99. Kalau pagi hari banyak sekali nih yang berolahraga di sini teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang dari Jakarta itu berangkat dari Soekarno-Hatta itu menempuh sekitar tidak sampai 2 jam lah untuk dari bandaranya ke kota Makassarnya. Dan di sini juga tidak dikenai biaya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ke Pantai Losari ini tidak ada biayanya dan tidak ada parkirnya, tinggal masuk. Ini 24 jam ini terbuka nih teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang memang beristirahat di sini ya, beristirahat menikmati suasana yang ada di Makassar ini. Kita sudah berada tepat di Pantai Losarinya yang menjadi ikon di kota Makassar ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini setiap malam ini biasanya ada event, apalagi malam minggu ya teman-teman ya. Dan di belakang sana ada Masjid Kubah 99. Luar biasa ya teman-teman ya. Udah berapa bulan aku tidak ke Makassar dan sekarang aku ke Makassar lagi melihat situasi yang ada di sini. Kalau beberapa bulan yang lalu bangunan yang di sana biar aku zoom. Nah, bangunan ini belum ada nih teman-teman. Tapi sekarang udah berdiri, pembangunannya cepat sekali ya. Tuh bisa dilihat besar sekali. Informasinya kemarin itu adalah rumah sakit dan keren sekali Masjid Kubah 99. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mau berfoto bisa di pagi hari. Kalau udah siang hari atau sore hari berfoto di Pantai Losari ini, tulisannya ini itu udah ramai teman-teman ya. Jadi kurang bagus kelihatannya kita berfoto ada orang yang nongkrong di belakangnya. Keren, kapal pinisinya makin banyak. Ini baru ini teman-teman. Kalau beberapa bulan yang lalu belum ada ini kapal yang ini, yang dua ini, yang putih sama yang krem yang ini ya. Ini kayaknya baru ini. Kalau yang ini juga, ini baru juga. Kalau yang lama itu yang di tengah-tengah itu teman-teman beberapa bulan yang lalu udah stay. Kalau ini sepertinya kapalnya baru selesai dibangun. Sekarang aku ngajakin lagi nih, kita jalan-jalan lagi menyusuri dari kota Makassar ini. Jalanannya di pagi hari teman-teman bisa lihat ya. Ini sekarang kita mau keluar dari daerah Pantai Losari, dimana kita bisa melihat jalanan yang ada di kota Makassar ini di pagi hari ya teman-teman ya. Dan aku mau kasih informasi nih buat teman-teman ya. Jumlah kecamatan di kota Makassar ini ada sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan nih. Di antara kecamatan yang ada ini ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai, yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Talo, Taman Landrea, dan Biringkanaya. Ini aku sebutin nih teman-teman ya, kecamatan-kecamatan yang ada di
Kota Makassar ini ada Biringkanaya, ada Bontaola, ada Makassar, ada Mamajang, Manggala, Mariso, Panakukang, Rapocini, Talo, apalagi ya? Taman Landrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo nih teman-teman ya. Jadi bisa sambil menonton video ini teman-teman bisa mendapatkan informasi dari video yang aku buat. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang masih menonton video ini. Teman-teman jangan lupa sambil nonton bisa bantu subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video menarik lainnya. Dan aku kasih tahu nih ke teman-teman ya, kalau misalnya di Makassar ini banyak kekayaan budaya dari kota Makassarnya itu sangat beragam, mulai dari alat musik, tarian, pakaian adat, hingga kuliner. Kalau kulinernya sangat menarik sekali nih. Kalau kulinernya ini seperti apa ya? Coto Makassar banyak sekali itu yang sering disebut sama orang-orang itu teman-teman. Dan pakaian adatnya juga ada namanya baju bodo, alat musiknya kecaping. Nah, kalau teman-teman belum tahu kecaping itu bisa di browsing aja. Ini teman-teman di jalanan seperti ini pagi-pagi kalian bisa lihat sepi ya kalau di daerah sini. Ini aku kurang tahu nama jalannya ya.